Selamat sore. Kita bertemu lagi dalam suasana Ramadan. Kali ini Ramadan sudah ke hari ke-25. Artinya sudah sebentar lagi. Kita berjumpa dalam suasana Ramadan dan kita seperti biasa kita akan mengadakan kegiatan sosial namanya Kasih Ramadan. Kasih Ramadan kali ini tentu sangat berbeda dengan Kasih Ramadan yang tahun sebelum-sebelumnya karena sekarang ini kita dalam suasana pandemi COVID-19. Baik, kita akan berbincang-bincang roadshow atau road to Kasdan mulai dari yang pertama sampai ke 8. Di situ kita akan menemukan perbedaan-perbedaan tempat, kemudian acara, terus kemudian jumlah peserta yang sangat dominan adalah anak-anak yatim dan duafa, dan juga ada beberapa kegiatan sosial lain seperti memberikan santunan kepada dari panti asuhan itu sendiri. Saya tidak sendiri, saya akan ditemani dari penggagas juga dari Kasih Ramadan, acara Kasdan ini, yaitu Mas Bambang Yono atau yang akrab kita sebut Mas Bom. Assalamualaikum Mas Bom. Waalaikumsalam. Ya. Om Ali. Ya. Kita sekarang sudah tanggal 25. Bagaimana ini Ramadan kali ini suasananya? Ya, tahun ini Ramadan kita lewati dengan riang gembira. Ya. Tapi dalam situasi yang berbeda. Ya. Karena banyak sekali aturan atau protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Ya. Mengingat pandemi COVID-19 ini kan tidak punya teman, tidak punya saudara, Ya. tidak kenal siapapun. Tapi tentunya itu tidak mengurangi kualitas keimanan kita atau ketakwaan dan beribadah kan? Insya Allah. Insya Allah. Iya. Justru saat inilah kita lebih banyak waktu, lebih banyak momentum untuk meningkatkan amal ibadah kita. Wah, luar biasa. Ini salah satu pengakuan khusus ini. Saya pikir seperti itu. Kalau kita berbicara Kasdan, Mas Om, jadi saya berpikir itu kalau Kasdan tahun ini kan tentu berbeda sekali dengan sebelum-sebelumnya. Atau mungkin kalau yang pertama itu seperti apa, Mas Om? Ya. Sejarah dan historis, Mas. Angka paling tinggi. Angka paling tinggi. Paling tinggi usahanya. Paling tinggi segala sesuatunya. Ya, baik. Balik lagi ke Kasdan tadi. Gimana itu? Jadi Kasdan itu dulu kan kita gagas. Ya teman-teman wartawan, teman-teman event organizer, teman-teman penggiat sosial. Kita ngomong-ngomong, kita bikin daripada kita buka puasa sendiri tidak rame, yang dulunya buka puasa di rumah, atau kadang-kadang kita juga pernah bikin sahur bersama di rumah, ya. hanya kalangan tertentu, kurang manfaatnya kurang banyak. Itu kira-kira tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 2012. Alhamdulillah, sampai berarti belum lupa ya. Masih kuat ya ingatnya itu. Tahun 2012. Oh iya. Saya masih ingat pertama kali kita kita bikin kasus sama di acara itu. Ya. Karena memang konsepnya Kasdan ini kan namanya juga Kasih Ramadan, berbagi kasih kepada siapapun dan dari siapapun. Artinya tidak membatasi dari elemen apapun ya. Tidak. Kita dari Kasdan itu sebagai implementasi keberagaman itu juga. Salah satu penggagasnya kan juga
pendeta. Oh iya. Almarhum Lukas Bundi yang biasa kita panggil LB. Iya. Yang selalu melekat dalam dirinya adalah dia selalu jadi MC dan partnernya adalah Mali. Iya betul. Nah, jadi bentuk keberagaman kemudian dibuat suatu aksi sosial itu. Ya. Terus kemudian lanjut lagi Mas dari tadi yang kan kasdan pertama. Kasdan pertama itu di masjid di Sasetan. Jumlahnya waktu itu tidak banyak-banyak amat, cuman berapa ya? Sekitar 20 kan misalnya. Iya, 20. 20 anak yatim dan duafa kita undang. Yang kedua terus ke kasdan di mana aja ya? Ayo diinget lagi. 2013 itu di itu di ini Mas. Di Jalan Palapa juga. Palapa. Di Sedekarya. Jalan Palapa. Di Yayasan Sakinah. Sakinah ya. Lumayan banyak itu. Ya. Lumayan banyak. Dan itu tempatnya juga lumayan itu. Lumayan luas. Tidak di masjid tapi di tempat pengajian. Tempat pengajian. Itu elemen yang terlibat, teman-teman yang terlibat juga pertama banyak. Semakin banyak. Ada yang mau bantu buku untuk teman adik-adik, ada yang bantu konsumsi, ada yang bantu bingkisan yang lain, tas. Sehingga yang terlibat di buka puasa itu pulang dengan hati yang cukup gembira. Iya. Artinya setiap tahunnya itu meningkat. Lah, insya Allah seperti itu ya. Kalau saya lihat, kalau kita lihat lagi di review 1, 2 dan seterusnya, itu kayaknya tempatnya itu berpindah-pindah. Memang itu tempat itu bisa dibilang diverifikasi atau ada kayak semacam sasaran khusus untuk kasdan ini? Memang kita pengennya juga berkunjung, bersilaturahmi. Tidak didatangi, tapi kita mendatangi. Untuk tempat di mana kita mencari itu teman-teman wartawan kan verifikasinya lebih valid ya. Lebih valid. Kita mencari sebisa mungkin yang jarang diajak untuk acara-acara seperti ini. Iya, betul. Biar juga ikut merasakan. Karena juga banyak yang melakukan kegiatan seperti itu banyak dengan fasilitas yang lebih juga banyak dan mereka banyak mengundang dari yayasan atau dari panti. Nah, kita mencoba awalnya itu mencari yang belum pernah atau yang belum pernah sama sekali atau yang jarang. Makanya kita sempat juga ke Tabanan. Oh iya, itu di kasdan keberapa itu Kak? Kasdan ketiga. Ketiga ya di kasdan. Dan ketika kita berkunjung ke Tabanan, waktu itu yang mencari tempat itu kawan Miftahul Huda. Iya. Yang sekarang di Surabaya. Sama istrinya dulu karena tinggal di Tabanan mencari tempat di Tabanan. Itu satu-satunya yang di luar Denpasar ya? Satu-satunya di luar Denpasar. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik ya? Alhamdulillah. Kita bisa berkunjung ke sana, kita bisa bermain dengan adik-adik sama pengurus yayasan, kita bisa makan bersama, ngaji bersama, bermain bersama, saling mengenal, pulang dalam kondisi yang bahagia. Balik lagi, kalau biasanya itu kan kita mengajak beberapa elemen atau itu memang datang sendiri Mas? Dari bisa dibilang itu setiap tahun kan bertambah juga kayak semacam ya bisa dibilang itu teman-teman yang mau gabung di kasdan itu memang sukarela sendiri atau bagaimana itu? Kalau cerita-cerita dari teman-teman yang gabung di kasdan ada sukarela, karena memang kalau tidak sukarela masa kita maksa. Iya betul. Sukarela bahwa kita kasih tahu, kan kita punya banyak teman.
punya banyak teman yang kita tahu, oh dia biasa bikin buka puasa bersama sendirian, daripada sendirian aja bareng-bareng. Dan dulu kayak kalau nggak salah itu nggak ada angka tanda kutip nominal tertentu gitu ya. Ada. Itu apa semangatnya itu Mas? Kayaknya ada yang misalkan ya pokoknya terserah mau apa berbentuk apa dan lain sebagainya. Berbagi. Ada teman-teman yang terlibat tidak mendonasikan banyak, betul. karena dia berbagi waktu, dia berbagi tenaga. Karena kita kerjakan sendiri. Kita kerjakan sendiri. Berbagi tenaga, gotong-gotong meja, nyiapin backdrop. Terus nyiapin konsumsi, itu kan kita kerjakan sendiri. Artinya berbagi itu tidak mesti berbagi materi, pikiran, tenaga, waktu itu juga sudah cukup luar biasa ya. Penting, banyak manfaatnya. Makanya semakin kesini keterlibatan terus semakin banyak. Pokoknya siapa mau, ayo siapa mau. Termasuk donatur. Donatur juga tidak matok harus gini, enggak. Kamu mau bantu apa? Kan ada yang pernah bantu alat tulis. Ada yang pernah bantu. Aku di rumah itu punya tas. Tas untuk isi, ada isinya yang mau dikasih teman-teman, padahal isinya aja belum ada, belum tahu isinya apa. Tasnya sudah ada duluan, ya tidak apa-apa. Alhamdulillah dengan tasnya datang duluan, ada yang nyumbang isinya. Alhamdulillah juga. Jadi ada variasi dan cerita begitu ya. Makin asik itu sebenarnya. Bahkan tasnya itu macam-macam. Kita perlu tas 100. Yang 10 tasnya warnanya ini, mereknya beda. Ya, tidak masalah. Yang penting kan kepeduliannya. Dan ada juga gitar juga ya kan. Ngasih gitar. Karena beliaunya ini jualan gitar, pengen terlibat, bingung ngolah punya gitar, kasih gitar. Ini buat hadiah. Saya pikir itu mungkin antusias ya Mas. Antusias dari teman-teman kita yang kebetulan sudah setiap tahun melihat kegiatan Kasdan itu kegiatan Kasdan itu jadinya semakin ikut berbagi terutama. Oke, berarti dari perjalanan itu kalau kita flashback lagi mungkin ini sebagai berbeda sekali ya dari Kasdan yang sebelum-sebelumnya Mas ya. Sangat berbeda. Kalau yang misalkan katakanlah di Kasdan 8 kemarin Mas. Nah, kan 1 2 3 dan lain sebagainya itu sudah ada. Mungkin yang paling baru itu adalah Kasdan 8.0 ya. Yang tahun kemarin. Kasdan 1, 2, 3, 4 itu indoor. Kasdan 5, Kasdan 6, 7, 8 itu outdoor. Kasdan kelima, Kasdan ke-6 dan 6 itu di Kubu Kopi. Kita di halamannya Kubu Kopi. Kasdan ke-7, Kasdan ke-8. Yang ke-9 ini perbedaannya ilmunya yang lebih meningkat karena harus menggunakan teknologi, karena kita tidak boleh ngumpul. Tidak boleh kumpul, makanya teman-teman yang terlibat di IT berpikir keras gimana Kasdan tetap bisa berjalan secara virtual, tidak mengurangi makna, tapi beradaptasi dengan situasi. Jadinya ya besok ini namanya Kasdan virtual itu. Salah satunya yang membedakan juga kalau tidak salah waktu ya Mas.
waktunya kalau kemarin itu kita di awal-awal gitu ya. Sekarang itu tanggal 25 mungkin kalau pas tanggal 20 itu sudah tanggal 27 Ramadan kalau tidak salah ya. Artinya ada jeda begitu ya dibandingin dengan tahun sebelumnya. Apa itu karena keras berpikir atau gimana? Kalau yang sebelumnya kan selalu 10 hari pertama. Iya betul. Atau paling enggak 10 hari kedua. Ini kita 10 hari ketiga. Karena kemarin kita berpikir atau mencari Lailatul Qadar kali ya. Pokoknya enggak boleh berhenti, harus berjalan. Bagaimanapun kondisinya. Ya. Kita harus berbagi, kita harus bersilaturahmi dengan adik-adik. Dalam kondisi seperti apapun. Ya. Akhirnya ketemulah yang namanya kajian virtual ini. Itu kan juga diskusi kita di parkiran Tribun Bali. Ya, artinya kan semangat itu yang menumbuhkan kita untuk mengadakan kasdan lagi gitu. Ya, awalnya di puasa pertama, hari-hari pertama itu kan kita berpikir dengan pekerjaan kita dulu. Ya. Kita harus adaptasi dengan kantor. Karena saya dan Om Ali di kantor kan juga ada banyak pembatasan ini. Ya. Harus beradaptasi dengan kantor, beradaptasi dengan desa. Mungkin ada bocoran sedikit nih. Ini kan pelaksanaannya tanggal 20 ya, 20 Mei ya. Hari Rabu. Besok lusa. Ya. Hari Rabu 20 Mei 2020. Titik konsep yang paling berbeda dari kasdan konvensional, kita jadinya nyebutnya dua ini. Kasdan konvensional dan kasdan virtual ini berbeda sekali ini. Salah satunya apa ini berbeda? Ya nanti adik-adik akan berada di beberapa tempat. Nah, yang di situ tidak banyak, hanya perwakilan saja. Mungkin 4 atau 3 atau 4 tempat. Di situ nanti ada yang mendampingi dari pengurus yayasan atau tuan rumah. Terus didampingi satu teknisi IT kita, teman-teman relawan yang paham nanti akan mendampingi untuk di titik itu. Termasuk nanti penceramah Pak Ustadznya itu di tempat yang berbeda. Nah, nanti kita dengan Zoom dan itu kita siarkan langsung di Facebook kita. Di Facebook Kasih Ramadan Bali ya. Hostnya Om Ali itu di studio. Ya. Nah, kita punya studio yang cukup mini dan mungil. Ya ini studio ini. Kondusif tadi. Nah, di tempatnya Boom Production. Iya. Nanti di sini Mas Ali Om Ali akan memandu kegiatan di beberapa titik. Di titik lainnya akan gamenya mungkin membaca ayat Al-Quran atau doa atau dia bercerita soal keseharian pasca harus dikurung di karantina di rumah ini. Iya. Berarti ada kayak semacam dari teman-teman atau adik-adik panti nanti ada pembatasan juga gitu ya? Iya dong. Physical distancing-nya tetap harus diperhatikan. Iya betul. Minimal 1 meter. Makanya kita tidak banyak. Yang kita undang untuk datang ke lokasi itu hanya perwakilan saja, 3 sampai 4 anak. Karena kan biar tidak perlu ruang yang banyak-banyak. Jadi di satu titik nanti 3-4 anak didampingi satu pengurusnya. Paling cuma 5-6. Udah itu aja. Kan cukup kalau dalam ruangan 3x4 atau 4x5 di dalam itu 5 orang dengan pakai protokol kesehatan berjarak 1 meter, pakai masker. Nanti pemandunya akan memandu di situ, cukup melingkar gitu. Artinya kalau kasdan sebelumnya, kasdan 8 itu kan di satu tempat gitu ya, satu titik lah bisa dibilang seperti itu. Terus yang kasdan 9 ini ada di beberapa tempat ya? Ya. Kurang lebih ada 4 ya? 4 titik ya? 4 titik. Jadi 4 titik nanti terkoneksi dan live ya? Ya, terkoneksi. Kalau kemarin kan istilahnya konvensional, sekarang virtual gitu ya? Kalau kemarin nuansa ramenya kelihatan karena ngumpul. Yang di kasdan ke-8 itu 300
anak yatim duafa kita undang. Terus relawan yang terlibat itu sekitar 80 orang. Terus undangan yang donatur itu ada sekitar 50 orang. Itu ada sekitar 500 orang. Itu ngaji bareng, terus ada sholat maghrib berjamaah, terus makan bareng, baru kita berbagi. Kalau besok tidak seperti itu. Tapi makna dan kan ada acara buka puasa bersama ya. Kalau sekarang katanya nggak ada juga ya di konsep itu ya. Buka puasanya nanti di tempat masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Tapi kita kasih untuk buka puasanya. Artinya ada konsumsi yang disiapkan oleh panitia yang nanti akan dipakai untuk buka. Bukan puasa bersama, buka. Iya, buka di rumah saja mungkin. Karena nanti acaranya selesai pada saat karena kan buka puasa itu salah satu yang harus disegerakan. Sampai sejauh ini sudah ada berapa adik-adik panti Mas? Kurang lebihnya yang sudah terdaftar ini, yang sudah mau mendaftar ini. Yang di list panitia itu yang ada sekitar 50 ya? 50. Berarti juga masih banyak ya Mas ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. 50 itu sama dengan kasdan kedua kalau nggak salah. Kedua ya? Kedua kasdan kedua. Kasdan kedua itu Pak 50. Alhamdulillah Mas Yanu. Nah, nanti kita membagikan. Iya. Jadi bukan adik-adik yang kita kumpulkan, nanti yang kita kumpulkan cuma perwakilannya 3-4 orang. Selebihnya didistribusikan teman-teman nanti mendatangi ke rumah masing-masing sampai sebelum Lebaran. Jadi kita punya waktu untuk membagikan itu 2 hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari. Karena minggu kan sudah Lebaran. 3 hari. Mudah-mudahan sidang isbatnya tanggal 22 juga. 22. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti cukup waktunya ini. Karena kan sekarang segala sesuatunya segala terbatas. Gerak kita jadi terbatas. Karena kalau barang tidak bisa kita virtual. Ya. Secara fisik harus dikirim. Karena keamanan. Sejauh ini juga antusias. Rasa berbagi harus tetap kita pelihara dan kita lakukan ya dalam kondisi apapun. Termasuk tidak hanya di bulan Ramadan ini. Justru pandemi ini memaksa kita atau mendorong kita, memotivasi kita untuk lebih banyak berbagi. Berbagi kan tidak harus materi. Keikhlasan sosial dan keikhlasan berinteraksi itu juga ya. Ya. Nah, kesadaran sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita bisa hidup sendiri. Itu juga memicu tema kita juga ya Mas. Ya. Artinya di tema itu berbagi dan silaturahmi gitu ya. Berbagi dan menjaga silaturahmi. Oh, menjaga silaturahmi. Meskipun kita berjarak, tapi sebenarnya hati kita tidak. Oh iya. Tagline yang luar biasa itu jadinya. Nah, jadi kasdan ini memang dikonsep bisa dibilang jauh berbeda sekali dengan sebelumnya gitu ya. Artinya nanti ada konsep-konsep kayak semacam mengkoneksikan antar dari panti ke jauh. Kita bisa bikin di Papua. Ya. Kita bikin bisa di Makassar. Kita bisa bikin dengan yang di Aceh. Cuman yang masalah kan perbedaan WIT, WITA sama WIB. Tinggal nanti mengatur waktunya aja loh. Itu bisa serentak nanti satu Indonesia. Karena kemarin juga sempat teman-teman kan di luar kasdan ya berbagi serentak se-Indonesia, pakai Zoom juga. Ya. Dan akhirnya itu sudah sudah
terbiasa dari teman-teman itu ya, sudah punya pengalaman untuk berbagi secara virtual itu. Artinya Kasdan ini sebenarnya membawa kita pada titik yang namanya soleh ritual, soleh sosial, dan soleh finansial, begitu ya Mas, kira-kira. Ada 3 konsep itu ya. Nah, jadi bisa diulas sedikit lagi tentang Kasdan yang tanggal 20 nanti. Jadi mulai dari acaranya kita pakai konsep virtual gitu ya Mas ya? Ya. Nah, terus selanjutnya seperti apa Mas? Jadi nanti di tempat itu yang sudah kita tentukan, salah satunya di Sekretariat Pawang, ya. Sudah kita tentukan nanti ada satu pemandu pendamping yang akan memandu adik-adik, satu tenaga IT relawan dari IT yang untuk mempersiapkan perangkatnya. Nah, cukup itu saja. Di tempat lain juga begitu, tempat lain juga begitu. Nah, nanti Om Ali dari sini, dari studio ini, studionya Boom Production, di sini untuk memandu, mendirijen beberapa titik tadi. Ya. Nah, nanti dari sini juga nanti Om Ali akan memantau bagaimana yang ada di Pawang dari layar. Gamenya juga tetap ya, ada game juga. Gamenya tetap, cuman perbedaannya kalau dulu gamenya kan pakai berinteraksi. Iya, berinteraksi langsung. Bermain. Ada interaksi, ada mainnya, ada kejar-kejarannya, ya. Ada tebak-tebakannya. Mungkin kalau nanti gamenya membaca ayat-ayat suci atau diminta membaca doa apa, atau bercerita selama stay at home. Bagaimana mereka di rumah, belajar di rumah selama pandemi ini. Bagaimana berkonflik dengan ibunya karena bingung, ibunya ngajari, bapaknya ngajari. Biasa ketemu guru, sekarang ketemunya dengan bapak ibunya yang nggak pernah ngajar. Akhirnya jadi marah-marah dan sebagainya. Itu kan menjadi cerita-cerita menarik. Nah, terus bagaimana yang biasa ngaji berkelompok kemarin, ngaji di tempat rumah ngaji, di yayasan, sekarang harus ngaji di rumah sendiri. Kan berbeda ngaji sendiri dengan ngaji bareng-bareng dengan anak-anak kan. Geliatnya kan berbeda. Ini mungkin akan menjadi cerita-cerita yang itu akan digamekan nanti. Kita siapkan nanti bingkisan. Bukan menang-menangan, bukan baik-baikan, tapi keberanian teman-teman adik-adik untuk berekspresi saja. Kita siapkan bingkisan. Berarti nanti untuk live-nya bisa langsung gabung di akun ini ya? Bisa, nanti Instagram juga katanya Mas ya? Saya kurang tahu kalau Instagram, tapi kalau di Facebook bisa gabung di fanspage-nya Kasih Ramadan Bali. Kasih Ramadan ya di ini. Ini siapapun boleh memberikan saran biar ini acara ini menjadi lebih baik dan manfaatnya lebih banyak. Yang pasti tanggal berapa Mas? Tanggal 20. Tanggal 20? Tanggal 20 hari Rabu pukul 3 sampai pas berbuka. Oke, terima kasih Mas Pom ya atas informasinya soal Kasdan. Kita sudah bisa dibilang review dan kita bernostalgia dari Kasdan pertama sampai Kasdan 8 kemarin. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua, terutama pada adik-adik yatim piatu dan duafa. Dan yang paling penting adalah apa yang kita jadikan semboyan, berbagi dan menjaga silaturahmi di masa pandemi COVID-19 ini tetap terjaga, dan apapun itu yang kita kerjakan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sesamanya. Mungkin ya perlu disapa teman-teman yang dulu terlibat, tapi sekarang sudah tidak di Bali, tidak di Denpasar, karena tempat lain. Siapa tahu beliau melihat di sini seperti Kang Rizky, yang sekarang pindah kerja di Bandung, tidak bisa gabung, tapi kemarin-kemarin inten. Oh ya, ada beberapa teman kita dari tahun ke tahun itu ada perjalanan, bisa dibilang Kasdan ini menumbuhkan rasa pertemanan itu yang semakin akrab, karena di situ juga ada keluarga jurnalis Bali, ada yang semakin antar elemen ini semakin seperti kayak saudara sendiri gitu ya Mas Bam ya.
Mungkin ada nama-nama yang kemudian namanya Kang Rizky tadi, terus ada juga Kang Miftahul Huda yang sekarang lagi di Surabaya. Baik, seperti itu kira-kira dari kita Kasdan 9, mudah-mudahan nanti tanggal 20 bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada para donatur yang telah mendukung, dan apapun itu bentuknya kami cukup berterima kasih dan semoga bermanfaat bagi adik-adik. Termasuk Pak Cik yang sekarang di Tokyo. Bahkan Pak Cik Kepala BI Tokyo yang masih inten dengan kita, dikasih Ramadan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keluarganya, keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan kita bertemu lagi tanggal 20 Mei 2020. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.